Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Salstabil dengan NPM 191063105048, Omniati Wan Putri dengan NPM 1910631052, dan Uun Unaya dengan NPM 1910631040. Nah, di sini kita akan membahas tentang geometri dengan subbab kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Dan subbab yang kedua yaitu jarak dari titik ke garis dan jarak dari titik ke bidang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari titik, garis, dan bidang terlebih dahulu. Titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran atau besaran, tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar, dan tidak mempunyai tinggi. Lalu garis adalah ide atau gagasan yang bentuknya lurus memanjang kedua arah dan tidak terbatas. Dan yang ketiga adalah bidang. Bidang diartikan sebagai permukaan rata yang meluas ke segala arah, memiliki panjang dan memiliki lebar. Nah, setelah kita tahu sistem, berikutnya akan ada yang disebut dengan aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclides memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Aksioma pertama, melalui 2 titik sebarang atau titik berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma kedua, jika sebuah garis dari sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Dan aksioma ketiga, melalui 3 buah titik sebarang atau titik pada satu garis hanya dapat dibuat pada sebuah bidang. Nah, berdasarkan aksioma-aksioma itu dapat diturunkan dalil-dalil untuk menentukan sebuah bidang. Dalil yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang yang tidak segaris. Maksudnya itu, sebuah bidang itu ditentukan oleh 3 titik sebarang saja. Nah, lalu dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik atau titik terletak di luar garis. Dalil yang ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Dan dalil yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Seperti halnya pada titik A. Titik A itu terletak pada sebuah garis. Lalu yang kedua ada titik berada di luar garis. Sebuah titik dikatakan berada di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Nah, titiknya itu berada pada luar garis. Kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang A. Yang kedua, titik berada di luar bidang. Sebuah titik dikatakan berada di luar bidang A jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang A. Kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, 2 garis berpotongan. 2 buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong. Jika 2 buah garis berpotongan pada lebih dari 1 titik potong, maka kedua garis ini dinamakan berimpit. Nah, yang kedua ada 2 garis berimpit. Jadi 2 garis berimpit itu ada lebih dari 1 titik persekutuan.
Yang ketiga, dua garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Yang keempat, dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Nah, ada aksioma 4 atau aksioma dua garis sejajar. Ini melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis. Hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Di sini ada sebuah kubus dan pada garis AB itu terdapat garis G. Garis G ini berpotongan dengan AD, AE, BC, dan DF. Lalu garis G ini sejajar dengan DC, EF, dan HG. Garis D bersilangan dengan CG, HD, EH, dan FG. Dan G berhimpit dengan AB. Nah, selanjutnya ada dalil tentang dua garis sejajar. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis K sejajar dengan garis M, maka garis K sejajar dengan garis M. Lalu, dalil yang keenam, jika garis K sejajar dengan garis L, garis K dan L memotong garis G, maka garis K, L, dan G terletak dalam satu bidang. Lalu dalil yang ketujuh, jika garis K sejajar dengan garis L menembus bidang A, maka garis K menembus bidang A. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Yang kedua, garis sejajar bidang. Nah, sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang itu tidak memiliki satupun titik persekutuan. Yang ketiga, garis memotong bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis tersebut dan bidang hanya memiliki sebuah titik persekutuan. Nah, titik persekutuan ini dinamakan titik potong atau titik tembus. Kedudukan garis. Garis yang terletak di bidang ABCD adalah AB, AD, CD, dan BC. Ini adalah bidang ABCD. Kemudian, garis yang memotong bidang ABCD adalah AE, FB, CG, dan DH. Kemudian, garis yang sejajar dengan bidang ABCD adalah EF, GH, EH, dan FG. Dalil tentang garis sejajar bidang. Pada dalil 8, G sejajar dengan H terletak pada bidang alfa, maka G sejajar bidang alfa. Kemudian pada dalil 9, alfa melalui G, maka G sejajar dengan bidang beta, maka alfa beta sejajar G. Kemudian dalil 10, G sejajar dengan H sejajar bidang alfa, maka G sejajar bidang alfa. Masih di kedudukan bidang, yang pertama, dua bidang berhimpit, seperti pada bidang alfa dan beta, jadi namanya ada dua. Yang kedua, dua bidang sejajar. Kalau dua bidang sejajar ini tidak punya titik persekutuan, jadi bidangnya sejajar, boleh sama bidangnya ataupun berbeda. Yang ketiga, dua bidang berpotongan memiliki satu garis persekutuan atau garis potong. Selanjutnya, kedudukan bidang. Pada bidang ABCD sejajar dengan EFGH.
berarti ini bidang terhadap bidang. Kemudian ABCD berpotongan dengan ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Selanjutnya pada dalil 12, A sejajar G, B sejajar H, A dan B berpotongan pada bidang alfa, G dan H berpotongan pada bidang beta, maka bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kemudian dalil 13, bidang alfa sejajar dengan bidang beta, berarti bidang yang saling berpotongan ini sejajar. Kemudian dalil 14, G menembus alfa, bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka G menembus bidang beta, seperti pada gambar. Selanjutnya dalil 15, G sejajar bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka G sejajar dengan bidang beta, seperti pada gambar. Selanjutnya dalil 16, G terletak di bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka G sejajar bidang beta. Kemudian dalil 17, bidang alfa sejajar dengan bidang beta, bidang mu memotong bidang alfa, maka bidang mu memotong bidang beta. Dalil 18, bidang alfa sejajar dengan bidang beta sejajar bidang mu, maka bidang alfa sejajar dengan bidang mu. Selanjutnya, dalil 19, bidang alfa sejajar dengan bidang u, bidang beta sejajar dengan bidang pi, maka bidang alfa dan bidang beta berpotongan di alfa beta. Kemudian bidang U dan bidang Pi berpotongan di UV, maka alfa beta sejajar dengan UV. Jarak antara dua buah bangun geometri adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, maka G1 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik, sehingga dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik-titik pada G1 dan G2. Jika ruas AB adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Pada gambar pertama, jarak antara titik P adalah panjang ruas garis PQ. Pada gambar yang kedua, jarak antara titik P dan garis G atau jarak dari titik P ke garis G adalah panjang ruas garis penghubung P dengan proyeksi P pada garis G. Pada gambar ketiga, jarak dari titik P ke bidang K adalah panjang ruas garis penghubung P dengan proyeksi titik P pada bidang K. Selanjutnya, pada gambar di atas ada jarak antara garis G dengan bidang K yang sejajar sama dengan jarak salah satu titik pada garis G terhadap bidang K. Kemudian, pada gambar yang kedua ada jarak antara bidang K dan bidang L yang sejajar sama dengan jarak salah satu titik pada bidang K terhadap bidang L, atau sebaliknya. Kemudian pada gambar yang ketiga, jarak antara garis G dan H yang bersilangan adalah panjang ruas garis hubung yang memotong tegak lurus garis G dan garis H. Selanjutnya, jarak dua titik, dua garis dan bidang. Jarak titik ke titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang pertama, jarak titik ke titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Rumusnya, jika D adalah jarak titik A x1,y1 ke titik B x2,y2, maka jarak didapat ditentukan dengan menggunakan rumus D sama dengan AB sama dengan akar dari x2 min x1 pangkat 2 ditambah y2 min y1 pangkat 2. Yang kedua, jarak titik ke garis. Jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik dan tegak lurus terhadap garis. Rumusnya, jika D adalah jarak titik P x1,y1 ke garis G sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak didapat ditentukan dengan menggunakan rumus D sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yang terakhir, jarak titik ke bidang. Jarak antara titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Lanjut ke contoh soal ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal. Yang pertama, ada kubus ABCD dan EFGH
dengan rusuk akar dari 6 cm. Lalu hitunglah jarak A ke garis CF. AC sama dengan CF, yang berarti R akar 2. R di sini adalah akar dari 6. Jadi akar 6 kali akar 2 sama dengan akar 12. Bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3. Lalu CI sama dengan FI, yang berarti setengah dari CF. CF di sini adalah 2 akar 3, berarti setengah dari 2 akar 3 sama dengan akar 3. Lalu kita mencari AI. AI sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi dengan CI kuadrat, yang berarti akar dari 2 akar 3 kuadrat dikurangi dengan akar 3 kuadrat. Yang hasilnya adalah akar 12 dikurangi 3, yaitu akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi jarak A ke garis CF adalah 3 cm. Lalu selanjutnya diketahui kubus ABCD dan EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Lalu tentukan jarak titik B ke bidang BDG dan titik A ke bidang AFG. Untuk mempermudah penyelesaian soal ini, kita gambar dulu bentuk kubusnya, seperti gambar di sini. P merupakan perpotongan antara diagonal AC dan BD. Maka panjang AC yaitu AC sama dengan S akar 2, yaitu S-nya adalah 12. Berarti 12 akar 2 cm. Panjang PC yakni PC sama dengan setengahnya AC, yang berarti setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2 cm. Panjang PG dengan teorema Pythagoras yaitu PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat, yaitu 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, yang berarti 72 ditambah 144, yang hasilnya adalah 216. Lalu PG tersendiri adalah akar dari 216, yaitu 6 akar 6 cm. Dengan menggunakan kesebangunan segitiga, maka segitiga CPX sebangun dengan segitiga PCG. Maka PC per PG sama dengan CX per CG, yang berarti 6 akar 2 per 6 akar 6 sama dengan CX per 12. Akar 2 per akar 6 sama dengan CX per 12. CX sama dengan 12 akar 2 per akar 6. CX sama dengan 24 akar 3 per 6. CX sama dengan 4 akar 3. Lalu selanjutnya ada sebuah kubus ABCD dan EFGH yang memiliki panjang sisi 6 cm dan titik P merupakan titik potong diagonal EG dan FH. Lalu berapakah titik B dan titik P? Segitiga BFP siku-siku di F. Lalu BF sama dengan 6 cm. FP sama dengan setengahnya dari diagonal sisi, yang berarti setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2 cm. Lalu BP sama dengan akar dari BF kuadrat plus PF kuadrat, yang berarti akar dari 6 kuadrat plus 3 akar 2 kuadrat, yaitu akar dari 36 plus 18 sama dengan akar dari 54, yaitu akar dari 9 kali 6. Bisa disederhanakan menjadi 3 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik B dan P adalah 3 akar 6 cm. Di contoh soal selanjutnya kita akan mencari panjang proyeksi AH pada bidang BDHF. Perhatikan segitiga ATH. AH sama dengan AC.
yang berarti diagonal sisi sebesar 8 akar 2 cm. Kalau AT sama dengan setengahnya AC, yang berarti setengah dikali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2 cm. TH sama dengan akar dari AH kuadrat dikurangi dengan AT kuadrat, yang berarti akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat, yaitu akar dari 128 dikurang 32, yang hasilnya adalah akar dari 96. Bisa disederhanakan menjadi akar dari 16 kali 6, yang berarti 4 akar 6. Jadi panjang proyeksi AH pada bidang BDHF adalah 4 akar 6 cm. Lalu di soal kita yang terakhir, kita akan menghitung jarak antara titik D dengan bidang ACH pada kubus ABCD dan EFGH yang memiliki panjang rusuk sebesar 4 cm. Cara menghitung jarak titik ke bidang yang pertama dapat dilakukan dengan membuat gambar kubusnya terlebih dahulu. Dalam gambar contoh soal jarak, titik ke bidang tersebut dapat diketahui bahwa titik D memiliki jarak dengan bidang ACH yang sama dengan jarak pada D aksen, di mana pada bidang ACH terdapat proyeksi titik D berupa D aksen yang terletak di garis HH aksen. Dari sini kita dapat mengetahui diagonal bidang BD yang panjangnya 4 akar 2 cm. Dari penyelesaian contoh soal jarak titik ke bidang di atas, dapat dinyatakan dalam bentuk segitiga siku-siku HDH aksen yang siku-sikunya berada di D seperti di gambar ini. Dari gambar, kita dapat menghitung luas segitiga HDH aksen dengan rumus seperti di bawah ini. Setengah HH aksen dikali DD aksen sama dengan setengah DH aksen dikali DH. HH aksen dikali DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH. Dan DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH per HH aksen. Yang berarti DD aksen sama dengan 2 akar 2 kali 4 per 2 akar 6. Yang berarti 8 akar 2 per 2 akar 6 sama dengan 4 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6, yang jumlahnya adalah 4 akar 12 per 6 menjadi 8 akar 3 per 6, yaitu 4 per 3 akar 3 cm. Jadi jarak D ke bidang ACH tersebut ialah 4 per 3 akar 3 cm. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Jika ada ingin yang dipertanyakan, silahkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.